Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis yang akan kami jalankan. Pertama oleh Fasto. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Junior Rukiandoyo. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pada zaman sekarang ini, bisnis fast food and catering merupakan potensi yang sangat menjanjikan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai 260 juta jiwa yang tentunya setiap hari membutuhkan makanan dan minuman. Ini maka Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi bisnis makanan dan minuman. Makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disiapkan dan dilayangkan dengan cepat, sementara makanan apapun yang dapat disiapkan dengan segera dapat disebut makanan siap saji. Fast food identik dengan konsep drive-thru. Yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1930-an, mendedikasikan salah satu jendela besar di propertinya sebagai counter khusus untuk memesan makanan tanpa harus turun dari kendaraan. Keuntungan yang diperoleh dari fast food adalah menghemat waktu. Dengan mengikuti kehidupan sekarang yang serba cepat, tidak ada pilihan lebih baik daripada mendapatkan makanan siap saji. Ketika seorang pulang ke rumah dengan keadaan lelah dan lapar, makanan siap saji merupakan makanan yang paling mudah diperoleh tanpa harus menghabiskan waktu di dapur memasak makanan yang harus mengharuskan seseorang melakukan perjalanan ke supermarket. Selain itu, dapat menghemat biaya sehingga memberikan fast food keunggulan atas makanan yang dapat disiapkan di dapur. Berdasarkan hal tersebut, kami akan membuka usaha Orion Fasto, di mana dalam usaha tersebut kami akan menyajikan food, drink, and catering, yaitu makanan dan minuman cepat saji yang rasanya cocok di kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan yang tergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai relatif terhadap harapan pelanggan. Kami akan berusaha membuat kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pelanggan merasa lebih senang. Karena menurut Kotler, mengatakan bahwa kepuasan pelanggan atau konsumen merupakan tingkat perasaan seorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan harapannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, di mana harga produk terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, mempunyai banyak rasa, pilihan dari makanan sampai minuman, bahan-bahan bakunya lebih mudah untuk dicari, terus pelayanan baik dan ramah. Untuk weakness-nya, kelemahan kita adalah kurangnya promosi atau perikanan, dan kurangnya jumlah karyawan juga. Untuk opportunities, peluangnya kita adalah adanya peningkatan jumlah pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya, di mana itu adalah customer kita yang akan kita tawarkan di setiap tahunnya. Dan fast food semakin diminati oleh semua kalangan masyarakat, dari umur usia 10 tahun sampai orang dewasa. Itu adalah itu target penjualan kita. Bahan baku yang mudah diperoleh. Bahan baku kita itu sangat mudah diperoleh. Di pasar-pasar pun ada. Yang terakhir adalah threat, ancaman. Munculnya banyak pesaing. Itu dia yang tadi kita balikan. Kita takut juga dari weakness-nya. Balik lagi, kita kurang perikanan dan jumlah karyawan. Makanya kita takut juga munculnya banyak pesaing. Di mana pesaing-pesaing kita ada banyak dari penjual makanan atau minuman yang hampir sama persis, sama seperti kita. Terus munculnya fluktuasi bahan bakar minyak. Dan yang terakhir adalah adanya isu-isu jajanan yang tidak sehat. Jadi kita udah mempromosikan di mana jajanan-jajanan kita itu adalah sehat. Jadi kita harus memastikan dari segi-segi kesehatannya udah kita pastikan di mana jajanan-jajanan kita itu adalah menyehatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Yang pertama adalah visi. 1. Menjadi perusahaan fast food yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat dalam era modern ini. Yang kedua, menjual makanan dan minuman terbaik dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dinikmati semua kalangan. Yang ketiga, selalu memberikan inovasi di setiap produk makanan dan minuman baru yang akan di-launching. Misi kita yang pertama itu adalah melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tidak terlalu lama menunggu. Yang kedua, berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa harus mengesampingkan kualitasnya. Yang ketiga, selalu menggunakan bahan baku berkualitas untuk menciptakan fast food, drink, and catering yang terbaik. Yang keempat, dapat menjadi UKM yang membantu perekonomian masyarakat.
Perkenalkan, saya Alifi Kedayani. Saya akan melanjutkan presentasi ke slide selanjutnya, yaitu slide struktur organisasi. Jadi struktur organisasi Oren Fasto ini ada 3 orang. Yang pertama itu Junior Yogi Handoyo sebagai ketua atau chef, yang dimana kerjanya adalah memimpin jalannya usaha dan mengkoordinir setiap anggotanya dalam menjalani tugasnya. Yang kedua adalah Alifi Kedayani sebagai sekretaris, yang dimana tugasnya membantu ketua untuk mengatur jalannya usaha dan mengaudit kebutuhan dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah Niko Christian Adiputra, yang dimana tugasnya audit keuangan agar tidak terjadi kerugian dalam usaha serta memberikan laporan keuangan kepada ketua. Slide selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Yang pertama key partners, ada supplier, yang kedua dijual secara langsung, dan yang ketiga adalah dijual secara cash on delivery. Untuk supplier ini pihak penjual bahan baku atau mentah, jadi kita ngambil bahan bakunya dari dia. Terus yang kedua dijual secara langsung, kita jualnya di toko. Yang ketiga dijual secara cash on delivery, yang dimana nantinya tuh kalau emang customer nggak bisa datang langsung ke toko, karyawan kami akan mengantarkannya ke rumahnya atau di tempat yang customer inginkan. Terus ada key activities, itu pemilihan bahan yang berkualitas. Jadi di sini kami memilih bahan baku yang berkualitas guna tidak mengecewakan customer. Yang kedua adalah produksi. Jadi setelah memilih bahan baku, kami membuat makanan dan minuman yang akan diperjualkan kepada konsumen. Yang ketiga ada packaging. Setelah kita produksi, kita packing makanan dan minuman yang sudah kita buat ke dalam wadahnya masing-masing. Terus branding, kita branding menggunakan logo toko kita. Terus marketing untuk marketingnya kita mempromosikan produk kami di sekitar rumah tinggal masing-masing, bazar atau memposting di Instagram dan sosial media lainnya. Terus ada feedback customer. Jadi kita feedback customer ini mengajak customer untuk tag kita di post story Instagram untuk mereview makanan yang sudah dibeli sebagai feedback dari customer. Jadi nanti customer nge-tag kita, terus biar kita tahu kritik dan saran dari mereka untuk dari makanan kita tuh bagaimana untuk kedepannya gitu. Terus ada key research, yaitu ketua chef, yang dimana tadi Junior Yogi Handoyo sebagai ketua atau chef. Terus ada sekretaris dan ada bendahara juga. Terus komputer, kegunaan komputer untuk membalas pesan dari e-commerce, dan peralatan yang diperlukan seperti ice bucket, blender, termos, sendok, gelas takaran, sedotan, gunting, pisau, mangkok, rice box, mixer, dan baskom, dan yang lain-lainnya. Terus ada unique value proposition. Yang pertama kita menjual minuman coklat double gel, yang kedua strawberry double gel, yang ketiga fan blue double gel, keempat Majitos, kelima rice box fish roll, dan yang keenam rice box nugget. Terus ada customer relationship. Kita customer relationship-nya Instagram dan WhatsApp saja. Jadi untuk Instagram ini nanti kita akan memposting foto-foto makanan dan minuman dengan detail yang akan memudahkan pelanggan saat ingin mengorder. Terus channelnya kita menggunakan WhatsApp dan Instagram juga. Dan untuk customer segmennya, yang pertama kita menjualnya tuh di semua umur atau kalangan. Yang kedua anak-anak. Yang ketiga remaja sekitar 15 sampai 20 tahun. Yang keempat itu untuk orang dewasa sekitar 21 sampai 30 tahun, dan selanjutnya acara besar atau acara-acara penting gitu. Selanjutnya cost struktur. Yang pertama adalah peralatan penunjang, bahan baku, packing, biaya promosi, biaya listrik, perlengkapan, kuota admin online, dan gaji pegawai. Untuk revenue streams-nya kita mendapat dari penjualan produk sebagai pendapatan utama. Terus open reseller, jadi nanti kita insya Allah akan membuka untuk reseller. Jadi nanti akan sebagai dana tambahan dari hasil reseller yang menjual makanan dan minuman dari kami. Dan yang ketiga adalah pembayaran secara langsung. Saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu slide persiapan anggaran bisnis. Di sini ada peralatan penunjang. Jadi peralatan penunjangnya ada komputer, kuantitasnya 1 dengan harga 3.500.000. Terus ada gunting, kuantitasnya 2 dengan harga 10.000 satuannya, berarti totalnya 20.000. Gas kita ada 2 dengan harga 25.000, berarti totalnya 50.000. Terus ada rice cooker, ice bucket, blender, termos, pisau, gelas takarannya kita ada 3 dengan satuan harganya 10.000, berarti total harganya 30.000. Terus ada kompor gas,
dengan harga 199.000, berarti total harganya 199.000. Terus ada centong nasi, kuantitasnya ada 2, dengan harga satuannya 10.000, berarti total harganya 20.000. Terus ada sendok aluminium besar, kuantitasnya 1 dengan harga 10.000 dan total harganya berarti 10.000. Berarti total dari peralatan penunjang itu 8.699.000. Terus ada bahan habis pakai. Yang pertama menggunakan galon untuk minuman ya. Kuantitas ada 2, satuan unitnya galon dengan harga satuannya 18.000, berarti jumlahnya 36.000. Terus ada es batu kristal, kita menggunakan 1 karung dengan harga 25.000. Terus gula juga kita menggunakan 1 kg dengan harga 13.000. Terus ada boba, kuantitasnya 1 juga, 1 kg dengan harga 30.000. Terus untuk agar-agar, kita menggunakan 3 saset dengan harga satunya 3.500, berarti jumlahnya 10.500. Susu kental manisnya, bahan bakunya kita menggunakan 2 kaleng, jadi per kalengnya 10.000, berarti totalnya 20.000. Terus ada pop ice rasa, ada 4 renceng, yang harga satuannya itu adalah 10.000. Maksudnya harga serencengnya 10.000, berarti totalnya 40.000. Terus ada whipped cream, kita pakai 1 pak dengan harga 40.000. Gelas PP injection yang seukuran yang 500 ml itu kita belinya 25 gelas. Untuk satuannya 1.300, berarti totalnya 32.500. Terus ada gelas PP injection yang gedenya, yang large itu 700 ml dengan kuantitasnya 25 gelas juga, dengan harga satuannya 1.550, berarti total harganya 30.800, 750. Terus ada sedotan steril yang 6 mm, 1 pak kita belinya dengan harga 14.000. Terus ada sedotan steril juga yang 12 mm, kuantitasnya 1 pak dengan harga 13.000. Terus minuman bersoda kita beli 2 botol dengan harga satuannya 13.000, berarti kalau 2 26.000. Terus ada sirup varian rasa gitu. Kita pakai 3 botol dengan harga satuannya 22.000, berarti totalnya 66.000. Terus ada biji selasih, kita pakai 2 kantong, untuk 1 kantongnya 5.000, berarti kalau 2 10.000. Terus kita berasnya kita menggunakan 5 liter, 1 liternya 9.000, berarti total 5 liter adalah 45.000. Terus fish roll untuk bahan baku makanannya, kita menggunakan 2 pak, untuk satuannya itu 10.000, berarti totalnya 20.000. Terus ada nugget, bahan baku dengan kuantitasnya 2 pak juga, dan dengan harga satuannya 10.000, berarti kalau 2 20.000. Terus ada saus sambal juga, kita menggunakan 1 botol, berarti 15.000. Terus ada mayones 2 saset, harga per sasetnya 6.000, berarti total harganya 12.000. Terus ada Oreo juga buat topping minuman, kita menggunakan 1 pak dengan harga 1 paknya adalah 8.000. Dan bawang merah untuk bikin ini, bawang taburan makanannya itu 1 kg juga dengan harga 36.000. Dan ada tempat rice box-nya, kita beli 40 pieces, berarti untuk per piece-nya itu harganya 1.500, berarti jumlah harganya adalah 60.000. Berarti total dari bahan habis pakai kita itu adalah 630.750. Terus kita akan ke slide selanjutnya, yaitu modal biaya. Yang dimana tadi modal biayanya yang pertama itulah peralatan penunjang dengan jumlah harga, dengan total harganya itu 8.699.000. Terus ada bahan habis pakainya tadi 630.750 perak, berarti total dari peralatan penunjang dan bahan habis pakai adalah 9.329.750 perak. Terus yang modal biaya untuk minuman 500 ml yang kecilnya itu untuk gelas injectionnya tadi per piece-nya 1.300 ya, berarti untuk total bahan 1 gelas kita udah hitung total bahan 1 gelasnya untuk 500 ml adalah 6.000. Berarti untuk modal untuk 1 gelas 500 ml adalah 7.300. Untuk biaya produksi minuman yang 700 ml atau yang large-nya
Tadi gelas injectionnya tuh per piece-nya harganya 1.550. Untuk total bahan satu gelasnya 700 ml itu kita udah hitung berarti 6.000, dan untuk modal berarti untuk satu gelasnya 1.550 ditambah 6.000 berarti 7.550. Dan yang kelima adalah biaya produksi rice box, fish roll, dan nugget ya. Untuk tadi rice box-nya itu satuannya 1.500. Untuk fish roll-nya satu paknya 10.000, nuggetnya satu pak 10.000, berarti kita udah hitung untuk modal rice box-nya itu satunya adalah 9.000. Jadi kita akan ke slide selanjutnya, yaitu biaya operasional. Yang pertama ada kuota admin online, yang dimana justifikasi pemakaiannya adalah untuk paket internet ya. Jadi kayak untuk upload foto dan video yang sudah kita bikin. Terus dengan harga per bulannya adalah 200.000. Terus yang kedua adalah biaya iklan e-commerce. Jadi kita pasti akan promosi dengan per bulan itu dengan harga 200.000. Terus ada biaya kebersihan yang dimana justifikasi pemakaian adalah untuk membayar sampah. Maksudnya membayar sampah itu kayak pasti kita setiap harinya akan membuang sampah dari sisa-sisa bahan pakai yang sudah kita gunakan. Dengan total harga per bulannya adalah 30.000. Terus ada konsumsi air galon dengan total harga 30.000 per bulannya. Terus ada listrik dan telepon. Justifikasinya pemakaian adalah untuk kebutuhan dengan harga per bulannya adalah 150.000. Berarti jumlah total dari biaya operasional adalah 610.000. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Niko Christian Adi. Perkenalkan, nama saya Niko Christian Adi Putra. Berikut saya akan lanjut menjelaskan presentasi. Break even point. Kapasitas produk minuman 500 ml yang dijual 25 piece dengan harga jual 10.000. Harga pokok 25 piece dikali harga modal 7.300, hasilnya 182.500. Total penjualan kita 25 piece dikali harga jual 10.000 sama dengan 250.000. Hinggakah kapasitas produk minuman 700 ml yang kita jual 25 piece dengan harga jual 15.000, kita memiliki harga pokok 25 piece dikali harga modal 7.550, dan kita akan mendapat 188.750. Total penjualan kita 25 piece dikali harga jual 15.000, dan kita akan mendapat 375.000. Kapasitas rice box fish roll 20 piece kita jual dengan harga 15.000, harga pokok 20 piece dikali harga modal 9.000 sama dengan 180.000. Total penjualan kita 20 piece dikali harga jual 15.000 sama dengan 300.000. Kapasitas rice box nugget 20 piece kita jual dengan harga 13.000, harga pokok 20 piece dikali harga modal 9.000, totalnya 180.000. Total penjualan 20 piece dikali 13.000 sama dengan 260.000. Dengan menjual makanan dan minuman sebanyak 90 piece dengan modal 731.000 dan harga jual minuman 500 ml 10.000 per piece, minuman 700 ml 15.000 per piece, rice box fish roll 15.000 per piece, dan rice box nugget 13.000 per piece, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 453.750. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Profit revenue sharing. Profit revenue sharing total harga pokok 731.250. Total penjualan kita 1.185.000. Laba sama dengan total penjualan dikurang total harga pokok. Total penjualan kita 1.185.000 dikurang 731.250. Jadi kita mendapatkan keuntungan sebesar 453.750. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.